Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial Unity yaitu mengenai game object, komponen, prefab, text, dan layer. Oke, yang pertama saya mengubah ukuran atau layout dari Unity ini dengan 2x3, lalu kemudian kita akan belajar tentang game object. Game object bisa dibilang adalah item atau objek yang bisa terlihat atau bisa dioperasikan dalam game. Contoh di sini ada dua game object yang default yaitu main camera dan directional light. Ini sudah tersedia di Unity saat kita sudah membuat project. Dan di sini kita bisa melihat bahwa fungsi dari kedua objek ini berbeda. Oke, lalu kemudian kita akan membuat objek baru dengan 3D object yaitu cube untuk kotak. Lalu kemudian kita akan membuat lagi yaitu sphere yaitu sebuah bola. Kita akan lihat bahwa sphere, kemudian cube, directional light, dan main camera itu mempunyai fungsi yang berbeda. Tapi kita bisa mengoperasikan game object ini dengan cara misalkan rotate atau yang lainnya. Contoh di sini saya akan mengubah dari lokasi dari posisi game object. Nah, contoh seperti ini. Lalu kita akan mencoba melihat di dalam game object ini banyak terdiri dari komponen-komponen. Dan komponen yang paling default yaitu transform. Ini adalah komponen wajib di setiap game object. Baik kamera maupun directional light maupun yang lainnya itu komponennya berbeda-beda. Contoh untuk yang kamera ini ada komponen kamera, kemudian UI layer, flare, dan audio listener. Lalu untuk directional light kita bisa melihat light seperti ini. Contoh kalau misalkan kita ingin menonaktifkan salah satu dari komponen, kita bisa mengklik di sini. Nah, ketika kamera saya klik dinonaktifkan, maka dia akan tidak ada display no camera rendering. Oke, itu fungsinya. Lalu kemudian untuk directional light, kalau misalkan light-nya kita nonaktifkan, dia tidak mempunyai cahaya. Oke. Dan lain sebagainya. Oke, lalu kemudian kita akan mengubah game object ini bisa dibilang sangat fleksibel ya. Kalau misalkan kita ingin mengubah atau membuat empty, coba kalau misalkan ini saya ubah menjadi objek. Oke. Game objek kosong ini kita bisa gunakan sebagai folder atau penampung dari objek yang lain. Contoh misalkan ini saya seleksi kemudian saya tempatkan di dalam objek ini. Maka dia akan menjadi parent dari kedua objek ini, cube dan sphere. Jadi itu tidak masalah dan tidak mempengaruhi dari fungsi dari kedua objek ini. Tapi yang pasti ini memudahkan kita kalau misalkan kita ingin menyusun atau mengatur game object atau mengelompokkan game object. Lalu kemudian di game object kita hampir lupa, di game object itu ada yang namanya komponen-komponen dan kita bisa menambahkan komponen ini dengan cara add komponen. Tapi kita lihat dulu bahwa komponen ini adalah penyusun dari game object. Jadi fungsi dari game object itu sebenarnya dari komponen-komponen. Jadi bisa dibilang game object ini adalah representasi dari kumpulan komponen yang membentuk suatu fungsi tertentu. Nah, untuk menambahkan komponen kita bisa menambahkan di button add komponen, lalu kita pilih misalkan script. Nah, script ini adalah salah satu komponen yang bisa digunakan di game object. Contoh ini adalah test. Nah, ketika kita sudah membuat script tapi tidak terpasang di game object, maka dia tidak akan bisa dijalankan. Jadi, untuk menjalankan script kita harus memasang ke dalam game object. Contoh kalau misalkan kita hapus di sini remove komponen, maka script ini tidak akan berjalan. Tapi ketika kita drag atau kita add komponen, kalau kita drag ke sini, maka dia akan bisa teraction. Oke, kita akan coba ke cube. Cube, misalkan saya akan menambahkan komponen yang bernama physics rigid body.
Rigid body adalah salah satu komponen yang penting digunakan untuk pembuatan karakter atau player atau enemy, dan ini bisa digunakan untuk fungsi collider atau collide. Oke, lalu kemudian kita juga bisa mengubah atau move to up. Kita bisa mengubahnya ke atas atau posisinya. Misalkan ini ke atas, kemudian ini cube, ini ke bawah. Oke. Tapi ini tidak mempengaruhi dari fungsi komponen. Ini hanya mengatur letak. Nah, untuk menghapus, kita bisa remove to komponen, lalu kita juga bisa yang namanya mengcopy komponen. Contoh ini saya copy komponen dari cube ke sphere. Kita pilih cog-nya, lalu kita paste komponen as new. Nah, dia akan menjadi komponen dari sphere. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar tentang prefab. Prefab adalah template yang bisa digunakan untuk game object. Contoh kalau misalkan game object ini, misalkan ini saya ubah-ubah gini, lalu kemudian saya ingin membuat baru, maka dia akan memakan waktu lama dan tidak efektif. Kalau dengan prefab, kita hanya perlu salah satu prefab, lalu kita bisa meletakkannya kembali ke sini dan dia akan menjadi template. Jadi kita bisa duplicate seperti itu. Caranya adalah dengan create asset, lalu create prefab. Nah, di sini contoh misalkan saya beri nama kotak. Nah, untuk cube ini akan saya pasang di prefab. Saya drag di prefab di asset, maka dia akan menjadi prefab kotak seperti ini. Atau kalau misalkan ingin lebih cepat, kita ingin sphere ini, kita drag langsung ke asset, dia akan menjadi prefab. Nah, kita akan coba lihat dari prefab. Contoh kalau misalkan objek 2 ini saya hapus, maka objek ini sebenarnya tidak hilang, tapi dia karena sudah menjadi prefab, kita bisa mengembalikannya lagi seperti semula. Kita drag lagi ke sini. Nah, tidak perlu khawatir kalau misalkan game objek itu hilang atau terhapus. Lalu kemudian kita juga bisa melihat fungsinya. Kalau misalkan ini saya copy atau saya duplikat, misalkan saya duplikat, kemudian saya akan ubah atau posisinya ini ke sini, lalu yang ini ke atas. Oke, di sini ada 4 kotak, dan saya ingin mengubah semua kotak ini. Misalkan saya ingin perpanjang, kotak ini saya perpanjang, lalu ini tinggi, ini menjadi lebih tipis seperti ini. Dan kalau misalkan kita edit lagi, ini akan memakan waktu yang lama. Dengan prefab kita bisa mempercepat, karena kalau misalkan ini satu link, karena ini menjadi satu prefab, kita akan bisa langsung mengubah semuanya itu menjadi bentuk yang kita inginkan. Contoh seperti ini, kita buat seperti ini, maka otomatis dia lainnya juga akan ikut dengan cara klik apply. Nah, dia akan mengikuti dari sini. Nah, itu kegunaan dari prefab. Lalu kemudian contoh kita akan membuat yang namanya material untuk melihat perbedaan atau mungkin fungsi dari prefab untuk warna. Contoh misalkan ini material baru, kayak kasih warna. Oke, kemudian untuk material ini kita ubah ukurannya dengan menggunakan albedo. Kita pilih salah satu warna, misalkan biru seperti ini, atau mungkin hijau aja. Oke. Lalu kita drag warna ini, material warna ke salah satu prefab ini. Contoh misalkan di sini. Nah, yang lainnya kan berbeda, tapi kita inginkan nanti yang lainnya juga hijau, maka kita apply.
Nah, ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin membuat komponen-komponen seperti wall, seperti enemy. Jadi kita tidak perlu mengubah satu persatu dari setiap game object, tapi hanya cukup satu ini lalu kita apply. Misalkan enemy-nya kita ingin mengubah dia ingin mempunyai senjata tembak baru atau mungkin suit atau mungkin armor baru, maka kita hanya perlu mengubah salah satu. Kalau misalkan kita ingin buat dindingnya sudah banyak, lalu kita ingin menambahkan tekstur, misalkan tekstur dinding, cukup salah satu, lalu kita apply di prefab yang lainnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke tag. Tags ini bisa dibilang kita pilih dulu yang namanya prefab untuk mengapply misalkan ya. Oke, contoh untuk kotak ini akan saya pilihkan teks di sini di inspektor ya. Teks itu bisa digunakan untuk mengelompokkan objek-objek dan ini biasanya digunakan untuk script. Jadi misalkan kita akan pilih misalkan object response, finish, editor, main camera, player. Nah, ini misalkan untuk pengelompokan player. Jadi player-player ini akan dikelompokkan dan biasanya script akan mencari kelompok tag, misalkan tag player, maka dia akan membuat fungsi player misalkan maju seperti ini, maka dia akan seperti ini. Oke, contoh di sini saya sudah membuat yang namanya tag untuk target dan musuh. Oke, contoh kita menambahkan tag baru di sini dengan cara klik plus di sini karena saya sudah membuat yang namanya dua ini, jadi bisa menambahkan. Contoh kalau misalkan ini musuh berat. Oke. Lalu kemudian kita akan pilih salah satu dari prefab ini. Lalu kemudian saya tag menjadi musuh berat. Oke. Ketika musuh berat ini saya pilih di prefab kotak, maka prefab yang lainnya ini yang sudah menjadi game object ini akan mengikuti dari prefab. Nah, itu kegunaan dari prefab juga. Nah, contoh dari penggunaan tag kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan game object itu misalkan cukup banyak, kita bisa memilih salah satu. Misalkan ini respon, misalkan saya ganti musuh ya, misalkan musuh sama dengan game object find text musuh. Nah, ketika ini saya ubah menjadi musuh, maka script bisa menginisiasi misalkan if game object find text musuh, maka game object destroy musuh, misalkan seperti itu. Maka musuhnya akan hancur atau seperti apa. Oke, itu kegunaan dari teks. Lalu kemudian kita akan belajar lagi tentang layer. Contoh di sini saya akan membuat yang namanya layer di sini. Di sini saya membuat layer tidak terlihat. Contoh seperti ini, lalu kita tambah layer. Misalkan no kamera. Jadi agar nanti itu tidak bisa terlihat oleh kamera. Contohnya kalau misalkan kotak ini saya pilih, lalu saya pilih no kamera seperti ini, kita akan lihat hasilnya. Ketika main kamera ini saya pilih, lalu cooling mesh-nya ini saya tidak centang yang namanya no kamera, maka otomatis objek kotak ini tidak terlihat. Contoh ya, misalkan ini saya adakan. Oke, kita putar dulu ya agar lebih jelas. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini kan kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya seperti ini. Kita coba. Nah, ketika cooling mesh-nya ini saya tidak pilih no kamera, maka kotak-kotaknya juga tidak akan terlihat di game. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga layer bisa kita lihat. Ini memudahkan kita kalau misalkan kita ingin menyembunyikan dari objek-objek. Misalkan untuk default ini, maka semuanya akan tersembunyi. Ignore, maka semua layer yang ada di ignore akan tersembunyi, tidak terlihat di kamera. Oke, seperti ini. Nah, itu tadi untuk tutorial game object, komponen, dan prefab, dan juga tags dan layer. Jangan lupa dipraktekkan, dan akhirnya terima kasih.